Keseriusan PSSI dalam menciptakan timnas yang tangguh memang patut diacungi jempol. Selain melakukan pembinaan secara menyeluruh, PSSI juga aktif mencari pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri. Tidak hanya itu, PSSI juga memperhatikan pembinaan timnas di tingkat kelompok umur. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan stok pemain berkualitas di masa depan. Fokus ini menandakan komitmen jangka panjang PSSI dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Dengan banyaknya pemain diaspora yang tersebar di berbagai belahan dunia, PSSI memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan kekuatan timnas Indonesia, terutama di tingkat U20. Timnas U20 adalah investasi masa depan yang diharapkan dapat membawa prestasi di kancah internasional, termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Dengan demikian, upaya PSSI dalam membangun timnas yang kuat tidak hanya terfokus pada timnas senior, tetapi juga melibatkan pembinaan di tingkat remaja. Ini merupakan langkah yang bijak untuk memastikan Indonesia memiliki fondasi yang kokoh dalam sepak bola global. Kemajuan timnas Indonesia di bawah naungan PSSI saat ini memang patut diakui sebagai prestasi yang luar biasa. Meskipun masih ada beberapa pihak yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan naturalisasi, namun kenyataannya adalah kualitas pemain lokal belum mencapai level yang diharapkan. Oleh karena itu, langkah PSSI untuk mencari pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri adalah langkah yang masuk akal. Sambil melakukan itu, PSSI juga secara perlahan tapi pasti memperbaiki sistem pembinaan dan kompetisi sepak bola di dalam negeri. Langkah-langkah ini sangat penting untuk meningkatkan standar permainan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Memang, perubahan tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak, terutama jika itu melibatkan kebijakan kontroversial seperti naturalisasi. Namun hal ini perlu dilihat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetitivitas timnas Indonesia di tingkat internasional. Dengan terus mengembangkan potensi pemain lokal dan mencari talenta di luar negeri, PSSI sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sementara itu, dalam upaya menciptakan generasi emas yang ada di timnas senior, maka salah satu upayanya adalah mencari pemain yang berusia muda. Sehingga dengan berjalannya waktu, kalau pemain-pemain seperti Jordi Amat, Tom Haye atau Ragnar Uratmangun udah lewat masa prime-nya, masih ada pemain-pemain lainnya yang bisa mengisi dan tentu saja kualitasnya nggak jauh beda. Selain tentunya ada juga kaitannya dengan timnas U20 yang akan maju di kualifikasi Piala Dunia 2025 di Chile. Kita mulai dari pos penjaga gawang yang akan diisi oleh Jaden Seeger. Kiper yang kini main untuk VTC U21 itu punya tinggi badan yang sangat ideal, yakni 181 cm. Tentu saja ini juga sangat bagus untuk persaingan di timnas senior kelak. Berikutnya ada di pos bek kanan, ada Wilber Jardim, yang kalian juga udah tahu kualitasnya saat main di Piala Dunia U17 kemarin. Dan untuk duet bek tengah bisa diisi oleh Dior Mark yang kini main untuk NEC Nijmegen dan Ethan Kohler dari Werder Bremen yang juga cakap main di posisi tersebut. Kemudian untuk tiga gelandang di tengah ada nama Henry Hofking dari Tottenham, Jaden de Guzman dari PSV, dan Mike Klein dari Feyenoord. Lalu tiga di posisi depan atau striker, Xavi Wotstra, yang bisa main di sayap kanan akan bermitra dengan Julian Orip yang juga lihai main di sayap kiri, untuk kemudian menopang Jens Reven yang kita tahu kemarin udah ngurus berkas ke Indonesia. Nah, dengan komposisi inti seperti itu, mungkin yang harus dikuatkan oleh Coach Indra nantinya adalah kedalaman skuadnya, sehingga ketika terjadi rotasi nggak menimbulkan kebingungan.
Dengan melihat nama-nama yang disebutkan di atas, tampaknya peluang Indonesia untuk masuk Piala Dunia U20 2025 sangatlah terbuka. Dan jika ada yang bertanya kemana Delano van der Heyden dan Eliano Reinders, jawabannya adalah keduanya mungkin akan langsung difokuskan untuk bermain di timnas senior dan menjadi pesaing Marcelino Ferdinand di posisi playmaker. Hal ini sepertinya wajar, mengingat kualitas dan pengalaman yang dimiliki, baik oleh Delano maupun Eliano, keduanya masih unggul dibandingkan dengan pemain U20 lainnya. Terutama Eliano, yang statusnya dapat dianggap sebagai grade A karena ia merupakan pemain reguler di PSIS Zwolle yang berlaga di Eredivisie. Musim ini pemain berusia 23 tahun tersebut telah tampil sebanyak 31 kali di Eredivisie dengan mencatatkan 3 gol dan 1 assist. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusinya dalam timnya cukup signifikan. Dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa seperti Eredivisie tentunya akan membawa manfaat besar bagi perkembangan karirnya. Ya, melihat gimana proses yang ada, maka wajar jika banyak media-media di luar negeri yang memuji habis cara PSSI, terutama untuk mencari bakat-bakat muda berdarah Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Dan salah satu media yang memberi apresiasi adalah Rising Bellers, di mana media asal Inggris itu menilai jika perkembangan sepak bola di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, semakin menarik dan semakin populer. Sepak bola Asia Tenggara khususnya Indonesia sangat besar dan semakin populer setiap tahun. Jumlah talenta di luar sana benar-benar gila dan Indonesia adalah salah satu negara paling menarik yang sedang bangkit, tulis media tersebut. Lebih lanjut, media-media terkemuka seringkali memberikan informasi tentang pemain muda berbakat yang layak untuk diperhatikan. Mereka menilai bahwa masa depan Indonesia terlihat sangat cerah, terutama dengan adanya pemain-pemain yang tersebar di Eropa. Janganlah heran apabila dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara yang secara rutin berpartisipasi dalam Piala Asia hingga Piala Dunia. Perubahan ini akan mengubah peta kekuatan di level elit Asia, mengingat potensi yang dimiliki oleh para pemain muda Indonesia yang berkembang di kompetisi Eropa. Namun tentu saja, proses ini akan berjalan secara bertahap dan memerlukan kesabaran serta ketelatenan yang tinggi. Oleh karena itu, dukungan dan doa dari semua pihak sangatlah diperlukan. Semoga kualitas liga lokal dan pembinaan pemain juga semakin membaik. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk sebuah tim nasional yang terdiri dari pemain-pemain berkualitas dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apakah hal ini bisa terjadi? Tentu saja bisa, asalkan dikelola oleh orang-orang yang benar-benar kompeten dan memiliki niat yang tulus untuk memajukan sepak bola Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.